Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini kita mau review handphone yang sebenarnya udah lama sih keluarnya. Samsung S10 Lite. Oke guys, jadi gue sebelumnya sudah review duluan Galaxy Note 10 yang Lite ya. Lu bisa lihat videonya di atas. Nah, kali ini gue pengen review salah satu saudaranya juga, yaitu Samsung S10 Lite. Oke guys ya, jadi S10 Lite ini adalah versi budgetnya, versi murahnya dari S10 series ya guys ya, flagship Samsung tahun lalu. Apa sebenarnya yang Lite dari handphone ini guys? Nanti di video ini kita akan cari tahu, karena gue sudah beberapa hari pegang handphone ini, jadi gue nanti akan share gimana pengalamannya pakai handphone ini. Oke guys, Samsung S10 series sebelumnya juga ngeluarin versi yang I, ya. I biasanya itu kan udah yang paling budget, tapi ini ada lagi guys, S10 Lite ya. Harga S10 Lite ini harganya sekitar 8 jutaan guys ya, kalau di marketplace. Oke guys, jadi ketika pertama kali pegang handphone ini ya, jujur aja ini langsung terasa ini nggak ada flagshipnya guys ya, karena bodi belakangnya itu plastik ya guys ya. Jadi kalau Samsung nyebutnya ini glass plastik. Mungkin trik marketing aja nih guys ya. Jadi emang ini bagian belakangnya plastik, bagian depannya udah Gorilla Glass 5 atau 4 kalau nggak salah. Nah, untuk layarnya sendiri dia sebenarnya sudah support AMOLED, tapi memang nggak seperti flagshipnya Samsung S10 series ya. Ini masih di bawahnya, walaupun dia sudah support HDR, tapi ini beda dengan Note 10 Lite sebelumnya. Dia ini nggak ada HDR plusnya. Gue nggak tahu nih plusnya itu artinya apa, tapi kalau kita lihat di konten yang YouTube HD ya, atau kayak Netflix HD, nah dia itu support guys. Resolusinya cuma 390-an ppi density guys ya, dibandingkan dengan S series yang sampai 500-an tuh jauh banget. Gue pribadi selama ini langsung di mata tuh langsung kelihatan banget bedanya. Ini bukan seperti handphone flagship ya. Sekarang ini disupport luar biasa nih guys, 4500 mAh baterai dan Snapdragon 855. Nah, lebih keren ya. Jadi yang sekarang ini dibandingkan Note 10 Lite itu lebih bagus prosesornya, karena yang Note 10 Lite itu dia pakai prosesor yang sudah usang ya, Note 9 yang beberapa tahun lalu, sedangkan yang S10 Lite ini dia pakai Snapdragon yang nggak begitu jauh lah ketinggalannya, 855. Nah guys, walaupun dari boxnya sudah support 25 adapter charger ya, dapat free, tapi sebenarnya handphone ini bisa sampai 45 watt chargernya guys ya. Jadi lu bisa beli terpisah, tapi memang 25 watt sama 45 watt tuh nggak begitu beda signifikan ya guys. Jadi gue saranin lu pakai 25 watt juga sudah bagus ya guys ya. Kira-kira 30 menit itu gue ini dapat 65% ya guys, dari 0 ya. Nah, untuk bodi bagian bawahnya ini beda dengan Note 10 Lite ya. Kalau yang sekarang ini nggak ada headphone jack 3,5 mm-nya ya guys ya. Dan dia cuma ada satu firing speaker di bagian bawah, bagian atasnya nggak ada. Jadi memang kalau lu dengerin ini pakai loudspeaker tuh nggak sebagus yang di Note 10 Lite bahkan ya. Nah, untuk bagian kamera sendiri, yang S10 Lite ini punya triple kamera setup guys ya. Dia itu punya 48 megapiksel main kamera, 12 megapiksel wide kamera, sama satu lagi 5 megapiksel makro. Jadi yang sekarang ini nggak pakai zoom lens ya, jadi dia pilih ke makro lens ya guys ya. Nah, yang menarik nih guys ya, walaupun dia adalah versi Lite ya, tapi teknologi yang dibawa pakai kamera ini sudah pakai teknologi pixel binding dari Samsung ya guys. Jadi pixel binding ini teknologi menangkap kamera yang dipakai di handphone flagship terbaru ya. Bahkan di beberapa flagship sebelumnya itu nggak ada teknologi ini. 48 megapiksel ini di pixel binding jadi 8 megapiksel outputnya. Jadi dia itu diduplikat layarnya untuk menghasilkan foto 8 megapiksel. High resolution 48 megapikselnya itu biasa menunya ada di atas guys ya, ada umpet. Perbandingannya antara 48 megapiksel dengan kamera yang biasanya atau yang kita pakai mainnya, seringkali memang ketika pakai 48 megapiksel itu di pencahayaan outdoor ya, itu dia lebih terang hasilnya. Ketika kita zoom ya, jelas detailnya lebih bagus yang 48 megapiksel ya. Dan untuk keduanya juga dapat overall hasilnya oke. Color kontrasnya bagus ya guys, dan HDR-nya ini terasa banget, ini sangat kuat ya. Jadi memang di handphone ini permainannya itu ada di HDR-nya ya guys, yang terasa sangat menonjol ya. Nah, untuk kamera ultrawide-nya sama nih guys ya, hebat, nggak jauh beda dengan main kameranya. HDR-nya bagus ya, color-nya juga muncul, kontrasnya juga baik ya. Memang sayangnya ultrawide ini fokusnya yang kurang, jadi kalau lu perlu detail atau lu perlu yang fokus tuh nggak bisa pakai handphone ini, nggak terlalu bagus ya. Jadi lu cocok untuk pemandangan aja ya. Nah, untuk kamera makro lensnya merupakan makro lens yang cukup baik ya Samsung punya dibandingkan dengan handphone yang lain. Karena kebanyakan makro lens itu yang dipakai 2 megapiksel, sedangkan Samsung pakai
pakai 5 megapiksel. Dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi gue nih guys, hasilnya cukup bagus. Jadi bener-bener asik banget kalau lo mau foto-foto makro, foto-foto yang detail itu bener-bener muncul detailsnya dibandingkan dengan foto kamera yang biasa ya. Jadi memang ini sangat seru untuk dimainin. Nah guys, jadi ketika pakai di low light ya sebenarnya ini adalah baru kelihatan nih guys kekurangannya. Nggak signifikan sih, tapi ketika kita pakai 48 megapiksel di low light itu nggak punya mode malam, sedangkan yang 12 megapikselnya atau 8 megapiksel sorry yang defaultnya itu dia punya mode malam, sehingga dia bisa memboost shadow-nya ya. Jadi shadow-nya itu muncul lebih baik di mode malam dibandingkan dengan yang 48 megapiksel. Dan untuk ultrawide-nya juga sama, dia punya mode malam, yes, itu juga nge-boost shadow-nya. Nah, untuk kamera selfie-nya, handphone ini besar resolusi kameranya 32 megapiksel dibandingkan dengan S-series sendiri ya, justru ini lebih besar dan dia sama seperti Note 10 Lite ya guys ya. Ketika kita pakai full resolution itu kelihatan banget, agak sedikit struggle ketika kita pakai foto selfie di yang background itu pencahayaannya sangat terang ya, atau yang membelakangi cahaya. Ini foto lainnya tuh kayak blown gitu ya, kayak kebakar sedikit ya, jadi nggak kelihatan langitnya, sedangkan yang mode lain tuh terlihat lebih baik ya. Tapi memang secara overall ini kameranya bagus ya, tapi walaupun ini menggunakan kamera yang sama, untuk kamera selfie gue ngerasa ini agak aneh kenapa nggak seperti Note 10 Lite padahal kameranya sama ya. Oke guys, jadi kesimpulannya gimana nih? Menurut gue ya, Samsung mencoba bikin handphone yang lebih affordable untuk dia dapat bersaing terhadap lawan-lawan dari merek lain yang punya kategori flagship killer ya guys ya. Sebenarnya untuk harga 8 juta ini lumayan cukup mahal ya guys ya, dan pilihannya tuh cukup banyak. Saingan terberat yang dari Samsung ya untuk handphone ini adalah OnePlus 7T Pro. Dengan harga yang hampir sama, lu bisa dapet harddisk, prosesor, display, bahkan yang lebih bagus ya guys ya, lebih baik di kelasnya. OnePlus 7T Pro itu punya yang sangat baik di setiap situasi guys ya. Dia punya prosesornya 855 Plus, dia punya layar bahkan sampai 90 Hz rate-nya, refresh rate-nya, punya UFS speed yang lebih baik, memorinya lebih besar, dan kameranya lebih bagus ya. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah Samsung ini memberikan opsi tambahan ketika lu perlu yang harganya lebih affordable untuk flagshipnya Samsung. Kalau kita bandingkan dengan flagshipnya Samsung S10 series ya, ini tuh sedikit nggak terasa light-nya gitu ya. Untuk bicara bagian performance, memang ada sedikit kekurangan di bagian kamera. Tapi menurut gua, kameranya itu untuk skenario sehari-hari sini masih sangat oke guys ya. Apalagi dia juga punya rekam video yang sangat baik ya, punya super steady ya, dan jelas punya service center yang resmi. Itu salah satu key point dari handphone ini guys ya. Dan untuk Samsung sendiri di kelas yang sama, itu opsinya ada di Note 10 Lite atau di S10 Lite ya guys ya. Harganya nggak beda jauh ya. Yang S10 Lite punya kamera resolusi yang besar, tapi tanpa headphone jack. Ya, sedangkan Note 10 Lite itu punya S Pen dan dia punya headphone jack. Nah, pilihannya ada di kalian. Kalian lebih suka yang mana? Silahkan komen di bawah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang lain. Bye-bye.